Fitnah Amerika pada Saddam Hussein. Irak ini punya senjata pemusnah massal. Itu yang dibilang Amerika dan sekutunya. Heran banget, Amerika lagi. Kayak seneng aja ngerecokin negara orang. Saddam Hussein bagi negara barat mungkin dia seorang diktator, otoriter, pembunuh. Tapi bagi rakyatnya, dia adalah pemimpin sejati yang mencintai rakyatnya dan seorang pahlawan bagi rakyatnya. Meski ada sebagian yang membenci dia karena karakternya yang tegas dan keras, tapi kesejahteraan rakyat Irak sangat terjamin. Semua ini dimulai tahun 1968. Saddam dan partainya mengkudeta Presiden Abdurrahman Aref. Setelah kudeta, dia menjadi wakil presiden, yang dimana kursi presiden diduduki oleh sepupunya Ahmed Hasan al-Bakir. Selama dia menjadi wakil presiden dari 1968 sampai 1979, dia sangat aktif memerintah dibandingkan sepupunya, dimana dia berhasil meningkatkan kualitas hidup di Irak dan mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Sehingga di tahun 1979 kursi kepresidenan diambil alih oleh Saddam Hussein. Sejak saat itu, ekonomi Irak meningkat signifikan. Sebagaimana kita tahu, setiap rejim pemerintah pasti ada yang suka dan gak suka. Salah satunya kaum Syiah di Irak. Mereka melakukan perlawanan pada pemerintah. Tapi perlawanan itu menjadi peristiwa pembantaian di tahun 1982. Sebanyak 148 kaum muslim Syiah dibunuh oleh pemerintahan Irak. Karena Syiah ini menurut Saddam Hussein melenceng dari ajaran agama Islam. Ditambah Irak pada saat itu sedang melakukan perang dengan Iran yang disebut Perang Teluk Satu dari 1980 sampai 1988. Irak kalah dalam perang ini sehingga mengalami penurunan ekonomi. Tahun 1990, Irak terlibat konflik lagi dengan Kuwait karena Kuwait dinilai curang mengebor minyak di daerah Irak yang mengakibatkan terjadinya Perang Teluk II. Di mana pada saat itu, kekuatan militer darat Irak peringkat 5 di dunia. Ya bisa dibilang Irak pasti akan memenangkan perang ini. Tapi apa daya, pihak luar, Amerika lebih tepatnya, memanfaatkan situasi ini. Amerika membantu Kuwait yang membuat Saddam Hussein menarik mundur pasukannya. Gak sampai di situ, Amerika dan negara barat lainnya melakukan embargo pada negara Irak. Kondisi Irak pada saat itu masih bisa bertahan meski krisis ekonomi membuat rakyat protes. Sampai di tahun 2003, tiba-tiba Amerika dan sekutunya menuduh Saddam Hussein terlibat aksi teroris 9/11. Bahkan mereka menuduh Irak punya senjata pemusnah massal. Dan Presiden Amerika George W. Bush meminta Saddam untuk mundur dari jabatannya dan keluar dari negara Irak. Kalau enggak, Irak akan perang sama Amerika dan sekutunya. Dengan tegas, Saddam menolak permintaan Presiden Amerika itu. Yang kemudian, Amerika mulai menginvasi dengan tujuan membebaskan Irak dari pemerintahan Saddam Hussein. Sampai pada akhirnya, Saddam tertangkap setelah 8 bulan memerangi Amerika dan sekutunya. Ia dipenjara oleh Amerika dan divonis hukuman mati pada tahun 2006 dengan dakwaan dia melakukan pembantaian kaum Syiah tahun 1982. Yang jadi pertanyaan, kenapa dakwaannya gak seperti apa yang dituduhkan Amerika dan sekutunya? Ya karena gak terbukti, sampai sekarang pun gak ada tuh yang namanya senjata pemusnah massal ditemukan di Irak. Saddam Hussein pun dieksekusi hukuman mati dengan cara digantung tanggal 6 Desember 2006. Rakyat Irak pada saat itu merayakan eksekusi Saddam Hussein. Tapi mereka sekarang menyesal karena Irak mengalami kemunduran dan seperti memulai lagi dari nol.